At-tarhib minar riya, ancaman jangan sampai kita kena penyakit namanya riya. An Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Jundub anak Abdillah, semoga Allah meridainya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man samma'a samma'a Allahu bihi. Ada riya, ada samma'a. Riya diambil dari kata ra'a melihat, menengok. Riya artinya orang yang memperlihatkan amal, mempertontonkan amal, itu namanya riya. Contohnya, kalau sholat di rumah ayatnya kulhu, tapi kalau sholat tahiyatul masjid di masjid raya rakaat pertama yasin, itu riya. Kalau sholat sendirian di rumah di kamar itu rukuknya tasbih Allah Akbar subhanarabbiyal azim subhanallah. Tapi kalau sedang di masjid subhanarabbiyal azim wa bihamdihi subhanarabbiyal azim, itu namanya riya, mempertontonkan lama-lama. Apalagi kalau sampai hidup pula handphone di depan streaming, nah itu lebih dari riya lagi. Mudah-mudahan kita selamat dari riya. Samakan ayat yang dibaca waktu sholat di rumah sendirian tadi. Sebelum kemarin kan tahajud dulu, bangun malam tahajud, sama ayatnya dengan waktu tahiyatul masjid sama qabliyah subuh tadi. Itu namanya riya. Yang kedua, nah ini dia, man samma'a samma'allahu bihi. Samma'a diambil dari kata sin mim ain, sami'a yasma'u, mendengar, memperdengar-dengarkan amal, memperdengar-dengarkan amal. Alhamdulillah, saya ini alhamdulillah tahajudnya 20 rakaat. Kalau riya, mempertonton-tontonkan amal, memperlihat-lihatkan amal, menampak-nampakkan amal. Kalau sum'ah, man samma'a, memperdengar-dengarkan amal. Ustadz membacakan hadis nggak boleh memperdengarkan amal. Buktinya video Ustadz viral memperdengarkan amal. Semua hasil YouTube untuk beli beras, nah itu kan memperdengarkan tuh. Itu untuk membantah fitnah. Membantah fitnah boleh. Banyak aja alasan Ustadz. Kalau dia boleh, kita tak boleh. Kan tak enak hati jamaah kalau sampai ada Ustadz disindir. Apa tuh Ustadz Somad itu? Ustadz Somad itu kan beli mobil dari duit YouTube tuh. Ku dengar suara knalpotnya tup. Jadi itu sebetulnya untuk membela jamaah, supaya jamaah itu jangan sampai merah telinga jamaah, merah muka jamaah. Aku sakit betul hatiku Ustadz Somad dia aja, cuman tak tahu aku cuma membelanya. Nah itu sebetulnya yang saya sampaikan itu adalah untuk membela dari fitnah. Jelas? Saya jelas insya Allah. Kalau ada yang tak jelas berarti mikrofon tak jelas. Jelas mikrofon? Man samma'a, mikrofon jelas. Apa yang mau disedekahkan jelas. Sampai 2 tabungnya udah. Di Masjid Hikmah semalam 1. Di pertemuan kedua ini 2. Saya takutnya pertemuan ke-12 nanti berjajar semua. Man samma'a samma'allahu bihi. Siapa yang memperdengar-dengarkan amalnya di dunia. Aku malam tadi tahajud 13 rakaat. Aku udah bangun masjid, aku udah buat sumur bor, aku udah memperdengarkan sama Allahu bihi. Nanti di akhirat ditunjukkan Allah niat aslinya di hadapan orang banyak. Na'udzubillah. Yauma tublas sarair, pada hari itu ditunjukkan Allah segala rahasia. Wa may yura'i yura'illahu bihi. Siapa yang riya, ditunjukkan Allah pula riyanya itu nanti pada hari kiamat. Maka saya tak bisa membayangkan bagaimana nanti di akhirat ditunjukkan Allah kepada seluruh jamaah, dipanggil Allah Ta'ala, wahai seluruh jamaah Masjid Raya Senaplan, datang semua.
Inilah amal Abdul Somad yang asli. Dia ceramah tuh sebetulnya hanya mau viral aja. Dia ceramah tuh sebetulnya mau mencari subscriber aja. Dia tuh ceramah sebetulnya mau mencari viewer aja. Ya Allah, bersihkan hati kami dari riya dan sum'ah ya Allah. Tapi jangan gara-gara takut riya, takut sum'ah tak ikut pengajian. Kau kenapa tak pernah pengajian ke masjid? Takut aku riya. Kau kenapa tak sholat ke masjid? Takut aku riya. Bukan itu. Tetap langkahkan kaki ke masjid, tetap hadiri pengajian. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau ada terlintas di hati macam-macam, cepat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ada orang istighfar itu dia maunya diam aja. Ada istighfar itu mau kuat-kuat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang mau pakai lagu-lagu, tak salah, semuanya baik, tak masalah. Muttafaqun alaih. Kalau ada ulama ustadz menyebut hadis ini muttafaqun alaih, artinya hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Bapak Ibu, saya anjurkan belilah buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kalau tak ada duit, beli saja buku gabungan antara Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Namanya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, dicampurkan jadi satu. Yang menggabungkannya namanya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Balik dari sini cari di toko buku. Balik dari sini cari di toko buku. Nama kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi asy-syaikhan. Samma'a bitasydid. Samma'a bitasydid, pakai tasydid. Samma'a, bukan sami'a. Sami'a mendengar. Samma'a mendengar-dengarkan. Artinya azhara amalahu linnasi riya'an, memperdengarkan amalnya ke depan orang banyak riya. Lewat kotak itu tak ada dimasukkannya duit. Pas lewat kotak tak ada duit. Begitu kamera di situ, nampak gini-gini kan pula semua. Iya, sum'ah. Wa ma'na samma'allahu bihi azhara niyatahu al-fasidah fi amalihi yaumal qiyamah. Ditunjukkan Allah niatnya yang buruk itu nanti hari kiamat. Ini niat kau dulu tak baik. Ini niat kau nyumbang karena kau mau mencaleg. Ini niat kau menyumbang karena kau calon bupati, calon gubernur, calon wali kota. Buktinya kau tak duduk karpet, kau minta balik. Tunjukkan Allah SWT. Mudah-mudahan segala amal kita yang ditunjukkan nanti yang baik-baik saja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa fadahahu ala ru'usil ashhad. Dibukakan, ditunjukkan, ditampakkan, disingkapkan di atas semua kepala saksi-saksi pada hari kiamat. Saya akan menjadi saksi terhadap amal bapak dan ibu. Ibu akan menjadi saksi terhadap amal saya. Semua kita waktu itu menyaksikan. Tak ada lagi rahasia. Hari ini kita berselindung. Hari ini kita berlindung-lindung. Berlindung di balik nama besar Tuan Guru, Tuan Syekh, Kiai, Buya, Profesor Doktor. Bersembunyi di balik baju koko, bersembunyi di balik sorban, bersembunyi di balik peci. Nanti tak ada tempat bersembunyi. Semuanya ditampakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami bukan mulia, kami hanyalah orang yang kau tutup aib dan cacat kami. Betul tak cakap saya ini? Kita bukan mulia, kita hanyalah orang yang masih disayang Allah, ditutupi Allah segala aib cacat kita. Makanya kita selalu berdoa, Allah mastur uyubana, tutuplah aib kami pada saat nanti kami menghadap Engkau ya Allah. Makanya tadi antara dua sujud kita katakan Rabbil firli warham. Apa makna Rabbil firli?
tutupi aibku. Itu arti Rabbi ighfirli. Rabbi, Rabb Allah, ighfirli, tutupi aib, tutupi cacat, tutupi segala kesalahan. Lanjut hadis yang ke-6. Wa an Shaddad bin Aus, dari sahabat Nabi yang mulia namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yura'i faqad asyraka. Siapa yang puasa, ditunjukkannya puasanya, ditontonkannya puasanya, faqad asyraka, maka dia sudah berbuat syirik. Kalau puasa, puasa aja, jangan ditunjuk-tunjukkan. Sebetulnya bibir itu tak apalah kering, bibir itu tidak apalah kering, cuman mau menunjukkan puasa, dikelupas-kelupaskan pula. Berat kali puasa hari ini ya. Untung saya tak ada di situ. Kalau ada saya, siapa nanya? Biasa aja, puasa-puasa aja. Ngajak orang puasa boleh. Yang mau update status, ini hari Senin, ayo puasa Senin, bagus. Tapi kalau sampai mencerita-ceritakan, mempertonton-tontonkan, alhamdulillah Pak Ustadz, bulan ini berat badan saya turun karena puasa Senin Kamis saya. Diet-diet aja. Nah ini beda-beda tipis antara mengajak dengan mempertontonkan. Waman shalla yura'i faqad asyraka. Siapa yang sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, yura'i, ditunjuk-tunjukkannya amalnya, dipertontonkannya amalnya, faqad asyraka, maka sesungguhnya dia sudah syirik. Nanti saya jelaskan apa makna syirik itu. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Siapa yang bersedekah, yura'i, ditunjuk-tunjukkannya amalnya, diperlihatkannya amalnya, dipertonton-tontonkannya amalnya, faqad asyraka, maka sesungguhnya dia sudah berbuat syirik. Hadis yang ke-6 ini memperlihatkan kepada kita selama ini yang kita pahami syirik itu kalau kita ke dukun, syirik itu kalau kita menyembah berhala, syirik itu kalau menyembah Lata, Uzza, Manan, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, baru syirik. Ternyata kita tak pernah ke dukun. Yang masih ke dukun mudah-mudahan tobat. Yang masih ke dukun mudah-mudahan dukunnya mati. Yang tak mengaminkan berarti takut dia dukunnya mati. Syirik itu bukan cuma ke dukun. Syirik itu bukan cuma menyembah Lata, Uzza. Syirik adalah ketika kita mempertontonkan puasa kita, sholat kita, sedekah kita, kita sudah syirik. Syirik itu artinya membuat ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak kita syirikkan kepada yang lain. Sholli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jangan duakan Allah dengan yang lain. Allah tak mau diduakan dengan yang lain. Allah maunya satu saja. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Dia yang punya kuasa, dia yang layak dipuji, jangan ke yang lain. Siapa yang sholat mempertontonkan sholatnya kepada wali kota, berarti wali kota dijadikannya sebagai partner syirik. Siapa yang sholat mempertontonkan sholatnya kepada gubernur, presiden, kepada pejabat, kepada penguasa, kepada mertuanya, kepada tetangganya, kepada jamaahnya, berarti dia sudah syirik, menduakan Allah dengan yang lain. Apa kata Allah Ta'ala? Lain asyrakta, kalau kau syirik, kalau kau sekutukan aku, kalau kau duakan aku, faqad habita amaluka, maka gugurlah amal, gugur amal, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan amal kami ini semuanya ikhlas hanya karena Engkau, bukan karena yang lain ya Allah. Amin ya rabbal